Oh ya, info dulu, koneksi internetnya beberapa hari ini agak kurang stabil. Jadi nanti kalau putus-putus, bagian yang terputus akan kita ulang biar nggak ketinggalan. Gitu ya, sepakat ya. Sebelumnya selamat malam semua teman-teman. Dari mana aja ini boleh isi di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan kolom chat untuk berkomunikasi dengan kita atau sesama member yang lain. Ada 20 partisipan. Ada yang dari Medan, ada dari Semarang, ada dari Bali. Oh, ini ada dari Bali ada 2 orang, sama-sama Bos Putu. Yang satu Bos Putu Edi, yang satu Bos Putu Gede Sudiartana. Dari Depok, dari Jogja, dari Batam. Oh, komplit ya. Oke, mantap. Dari Malang. Oke. Dari Jakarta ini. Jakarta kemarin habis rusuh-rusuh, semoga sudah kondusif lagi. Oke, rame. Jakarta aman ya. Kasih hadir. Bos Dwi, halo Bos Dwi. EA-nya lancar hari ini. Ini ada 4 akun ya, running EA semua, belum yang trading manual. Salam dari Sibuhuan Forex. Salam Bose. Selamat malam. Oke, sudah jam 7.06, jadi kita sambil mulai. Tema pada malam hari ini adalah money management. Tapi money management kali ini kita akan lebih banyak sharing tentang kendala teman-teman dalam menggunakan money management. Oh, ini ada profit $13 hari ini dari A-nya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah. Itu musiknya nggak mengganggu ya. Saya setel paling kecil biar enak. Ya nggak terlalu sepi. Oke, money management. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang money management. Ini materi sering diulang-ulang. Mungkin yang sering mengikuti materi ini, kalau ada bosan-bosannya ya normal. Tapi materi ini nggak akan pernah bisa digantikan atau disingkirkan ketika teman-teman melakukan trading, baik manual ataupun EA. Karena money management itu bukan cuma take profit stop loss aja, bukan cuma mengatur risk reward ratio aja, tapi money management itu sebetulnya sangat luas. Itu mempengaruhi psikologi kita, itu mempengaruhi mental kita, apalagi ketika kita floating, baik itu floating minus atau floating profit. Yang namanya money management itu sangatlah penting. Oke, videonya saya taruh di atas. Oke, pertama pemahaman awal. Tata kelola dana dalam akun trading kita. Bagaimana cara kita mengelola dana yang ada di akun trading kita. Jadi sebetulnya apa itu money management? Jawabannya adalah yang ada di sini. Tata kelola dana dalam akun trading kita. Terus bagaimana cara kita mengelola dana yang ada di akun trading kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah apapun yang ada di akun kita, dalam arti balance-nya, modalnya, balance-nya, terus slot-nya, yang berhubungan dengan angka, itu semua harus ditata dengan benar. Nggak boleh asal-asalan. Ya, nggak boleh asal-asalan, tidak boleh asal menggunakan lot, tidak boleh juga, ini koneksi lancar ya? Cek. Oke, koneksi lancar harusnya.
Oke, lancar ya. Nanti kalau saya sedikit-sedikit tanya tentang koneksi, mohon dijawab ya, karena emang 3 hari ini koneksinya agak bermasalah. Jadi putus, nyambung lagi, nanti putus bentar, nyambung lagi. Oke, lanjut. Jadi apapun yang berhubungan dengan angka, saldo, lot, terus bahkan jumlah entry, itu kan juga angka ya, kita entry berapa kali dalam sehari. Itu harus ditata dengan baik. Harus ada plan-nya atau trading plan-nya, nggak boleh asal-asalan kita open lot, misalkan, kecuali kita mau gambling, mau asal-asalan terserah. Tapi kalau kita mau trading, kita mau kelola dana, kita mau portofolio kita itu terjaga dengan baik, kita mau melihat probabilitas sistem kita dalam waktu 1 bulan trading itu bagus atau tidak, ya semua harus ditata. Bahkan dari deposit pun, namanya kita membangun aset, membangun portofolio, dari deposit pun itu sudah menentukan bagaimana kita mengelola modal kita dengan tujuan seperti apa, kayak gitu ya. Nanti sambil jalan, kalau ada yang mau tanya, silahkan bertanya. Jadi nggak usah nunggu saya selesai, nggak apa-apa, kita sambil bahas. Nanti kalau ada yang kiranya dibahas di slide berikutnya, nanti saya akan jelaskan, kalau itu akan dijelaskan di next slide. Yang penting tentang apa yang kita jelaskan sekarang aja. Yang pertama, pemahaman awal tentang apa itu money management. Yang kedua, 2 hal penting yang perlu diperhatikan dalam money management. Pertama, deposit. Yang kedua, sistem trading yang dipakai. Nah, penjelasannya, kita masuk ke bagian deposit. Deposit itu kesanggupan, ada tujuan trading, ada deposit awal yang tepat. Maksudnya seperti apa? Pertama, kesanggupan. Kesanggupan itu artinya ketika kita mau deposit, kita itu sanggup dengan modal berapa. Tentunya dengan uang yang kita persiapkan untuk trading atau uang yang kita siapkan resikonya, atau dengan uang dingin. Ingat ya, jadi bukan kita deposit itu asal-asalan. Contoh modal kita punya uang di tabungan katakanlah 10 juta. Kita pengen belajar trading, ini statusnya masih belajar trading ya, namanya belajar tuh pasti masih bisa banyak melakukan kesalahan. Terus kita depositkan semuanya 10 juta itu dengan gambaran kita trading bisa profit, bisa hasilkan sekian persen per hari per bulan. Padahal status kita baru mau mulai, baru mau belajar. Apa yang terjadi ketika kita belajar dan ketika kita menghadapi beberapa masalah, sedangkan yang didepositkan itu sudah mungkin seluruh tabungan kita. Nah, banyak trader awal yang salah kaprah di situ, yang mengalami kerugian yang mereka tidak siap mentalnya, tidak siap mereka tanggung. Biasanya juga karena faktor kemakan iming-iming tadi. Kita sanggupnya berapa, kita nggak tahu kemampuan kita dalam mengelola dana kita tidak tahu emosional kita tuh sanggup menerima kerugian berapa, kita depositkan seluruh dana yang kita punya. Itu salah satu kesalahan yang pernah saya lakukan dulu pada saat mulai trading. Bahkan sampai berutang, nah itu parah. Udah nggak sanggup modalnya untuk trading, modalnya mepet, masih nekat utang, padahal status saya pada saat itu masih belajar. Apa yang terjadi? Saya mengalami kerugian yang besar, mental saya kena, hingga akhirnya saya trauma, dan trauma itu sifatnya berbulan-bulan, nggak cuma apa ya, yang saya alami pada saat itu nggak cuma hari ini rugi, besok deposit lagi, nggak sesimpel itu, karena apa yang saya alami saat itu, saya mengalami kerugian yang cukup besar, yang saya bingung gimana cara balikin uang utang ini, sehingga saya mengalami trauma, depresi, bahkan kayak ini gimana ini, dan nggak ada jalan. Itu yang pernah saya alami saat saya mulai trading di awal. Kok bisa mengalami itu, Bos? Karena nggak paham, karena pada saat itu tidak memahami, ibaratnya tidak memahami teori-teori trading, tidak tahu sistem trading, tidak punya sistem, bahkan ya asal gambling tadi, sanggupan. Oke.
Oke, ini ada yang tanya nih, pada posisi depresi bisa bangkit gimana bos? Dapat motivasi dari siapa? Oke, pertama, motivasinya adalah pada saat itu saya emang masih muda. Nggak mungkin menyerah di usia seperti itu. Banyak yang saya tahu, banyak orang-orang sukses itu juga berdarah-darah dulu di awal. Mengalami kerugian, ditipu orang, salah langkah, salah membuat keputusan, hingga mengalami atau memiliki hutang yang besar. Yaitu salah satu motivasi saya. Saya ingin mengukir cerita sukses dalam hidup saya. Saya ingin punya cerita di mana saya pernah gagal dan akhirnya berhasil. Itu motivasi pertama. Yang kedua, namanya hidup juga nggak mungkin mulus-mulus saja. Angan-angan boleh, mimpi boleh, cita-cita yang tinggi boleh, membahagiakan orang tua, keluarga, saudara, pasangan, itu boleh. Tapi di balik cerita sukses biasanya ada cerita, ada bumbu-bumbu yang ibaratnya kayak, oh, mengalami kerugian seperti ini, jatuh bangun, bisnis sudah berhasil, udah di titik puncak, jatuh lagi ke bawah. Itu yang saya juga jadikan motivasi. Setuju ya? Terus dapat motivasi dari siapa? Kalau personalnya itu ada beberapa orang yang mensupport saya, yang ya mereka menceritakan juga pengalaman mereka dari nol, akhirnya berhasil, pernah gagal lagi, akhirnya berhasil lagi, dan itu pun ada teman, ada saudara saya juga seperti itu. Jadi motivasi dalam hidup ya ada di sekitar kita itu pasti banyak motivasi untuk gimana caranya kita bisa sukses. Nggak perlu terlalu lihat yang tinggi-tinggi, nggak perlu terlalu ibaratnya motivasinya nggak perlu yang terlalu jauh-jauh. Di sekitar kita itu juga ada pasti motivasi yang bisa membangun emosional kita, membangun semangat kita untuk bisa survive apapun di bisnis yang kita kerjakan. Keluarga, saudara, anak, teman, pasangan, kalau kita lihat mereka, kita kerja tujuannya untuk membahagiakan mereka, itu udah motivasi yang menurut saya benar ya. Bukan kita kerja terus dapat uang dihabiskan untuk foya-foya, ya itu motivasi yang kurang tepat. Oke, next. Tujuan trading. Mau seperti apa tujuan kita trading? Jadi kita deposit, tujuan tradingnya untuk apa? Tadi yang saya bilang di awal, mau belajar dulu, mau invest ke orang misalkan, copy trade, pump, mam, invest. Untuk passive income, EA misalkan, tadi invest juga mungkin kayak passive income. Atau untuk kita, misalkan nih sudah bisa belajar tadi, yang pertama sudah bisa belajar. Tujuan kita berikutnya adalah sebagai penghasilan utama. Tujuan trading. Sebagai penghasilan utama, seperti bisa dibilang Anda menjadi seorang full-time trader. Di deposit, dan makan dari uang hasil withdraw. Nah, itu yang menentukan. Kalau kita pengen punya penghasilan dari trading, katakanlah, untuk penghasilan utama, kita butuh uang setiap bulan, kalau dirupiahkan misalkan 10 juta, atau misalkan $500 atau $1.000. Sekitar itu ya kebutuhan kita, atau mungkin kebutuhan kita 5 juta sebulan. Tapi deposit kita cuma $100. Itu enggak masuk akal. Karena kebutuhan kita jauh lebih besar dari deposit kita. Gimana caranya bisa profit segede itu konsisten? Itu tidaklah hal yang mudah, dan saya rasa kalau itu bisa dilakukan secara konsisten, saya yakin orang itu bisa profit ribuan persen per bulan dan jadi salah satu orang terkaya di muka bumi mungkin ya. Paham kan maksud saya? Kan kalau tujuan kita buat belajar tadi, kita mau belajar dulu. Kita punya uang tabungan misalkan 100 juta, kita mau belajar, tapi kita depositkan semuanya 100 juta, itu juga kesalahan yang fatal, karena kita baru belajar. Nah, ini ada EU melayang. Bentar, saya jadi kepo ya. Hari ini kita kan signalnya hold EU. Nyaris kena stop loss. Tuh. SL nyaman.
SL-nya selisih berapa ini? Selisih 20 poin. Mantap ya. Lanjut, kembali ke PowerPoint kita. Tujuan trading. Nah, tadi belajar sebagai penghasilan utama atau mungkin buat invest. Lalu, pertanyaan deposit awal yang tepat adalah sesuai kemampuan kita. Ini harusnya ada tanda-tanya ini. Ya, sambil kita edit. Jadi deposit awal yang tepat berapa? Adalah sesuai dengan kemampuan kita, dengan tujuan kita. Terus gunakanlah uang dingin, pahami resikonya. Sekarang mikir jelek aja. Kalau kita baru belajar trading, kita baru mulai, mikir paling jelek aja. Sejelek-jeleknya kita salah input lot, dan itu modal kita habis. Berapa modal yang kita sanggupi? Itu cara terjeleknya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita nggak akan asal-asalan pencet, kita bisa fokus, kita bisa teliti, ya depositlah dengan modal yang kalian siap resikonya. Mungkin saran $1.000, $500 itu udah bagus lah untuk belajar saat ini. Tapi kalau kemampuan finansial kita belum ke arah sana, ya deposit $100, $200 itu juga sudah oke. Yang penting tadi, deposit sesuai kemampuan dan tujuan, dan sesuai resiko yang siap kita terima. Kalau kita miliarder, kita punya uang miliaran rupiah di rekening kita cuma deposit $100, ya kita akan memandang remeh hasil yang kita dapat. Cuma dapat $1, $2. Padahal itu nominal bukan yang kecil kalau dilihat secara persentase. Seperti itu. Lanjut berikutnya, kita ke sistem trading. Nah, sistem trading ini juga ada kaitannya dengan money management. Jadi sistem trading kita itu harus sinkron dengan money management yang kita gunakan, ataupun sebaliknya, money management yang kita gunakan harus sinkron juga dengan sistem trading. Jadi nggak bisa asal-asalan. Sistem kita A, money managementnya nggak support, ya hasilnya kan tidak karuan, tidak, probabilitasnya tidak bagus, atau bahkan malah mengalami kerugian demi kerugian. Gitu. Pertama, sistem trading yang kita gunakan seperti apa? Single OP, averaging, hedging, atau seperti apa? Locking, dan lain-lain. Mungkin ada yang punya sistem sendiri. Hanya buy 2 kali, buy 3 kali, ya sistemnya terserah. Sistem yang kalian gunakan itu mempengaruhi money manajemennya. Kalau kita pakai single OP, oke lah, kita pakai lot dengan resiko per trade, karena single OP berarti per trade ya 2%, 1%, 3%. Tergantung modal yang kita gunakan, tergantung juga resiko yang siap kita terima. No problem. Tapi kalau sistem kita averaging, lot pertamanya aja sudah menggunakan lot seperti single OP, kita tidak kontrol cut loss-nya di mana, ya hasil akhirnya adalah akan mudah mengalami kerugian atau pembengkakan floating yang besar dalam waktu singkat. Paham nggak ini? Jadi kalau kita averaging, itu lotnya harus benar-benar diperhatikan lebih lagi. Lot awal, itu jarak averaging-nya itu harus benar-benar diperhatikan lebih lagi. Kalau sistem kita hedging, ya nanti money management-nya menyesuaikan lagi. Kalau hedging-nya cuma satu-satu, ya mungkin lotnya bisa gede. Jadi buy, sell, terus dia mencari BEP-nya di mana, mencari TP-nya di mana, oke masih bisa. Tapi kalau hedging-nya hedging averaging, buy sell dulu di awal, terus setelah itu nanti misalkan turun sell-nya TP, buy-nya di averaging, ya lotnya juga harus diperhatikan lagi, nggak bisa kita asal-asalan. Sampai di sini, paham? Lanjut ke risk per trade. Mau diresikokan berapa persen per trade-nya? Nah ini tadi kaitannya seperti kayak kita kalau single OP ya. Nah, tadi saya habis makan kambing, ini layar kenceng-kenceng ini. Nah, ini yang salah kambingnya atau sayanya ini? Coba tulis di kolom komentar ini. Lanjut, kambingnya kita injirkan dulu. Risk per trade, resiko per trade. Jadi resiko dalam satu kali kita melakukan transaksi. Itu kalau kita sistem single OP. Itu cukup bagus. Harus benar-benar diperhitungkan. Mau diresikokan berapa persen per trade kita? Katakanlah modal kita 1.000. Kita mau meresikokan 1%, berarti $10 ya. $1.000, 1%-nya $10 per trade.
Nah, dari sini kita tahu bakalan punya 100 kali kesalahan baru akun kita mengalami stop out atau margin call. Itu kalau 100 kali kita salah berturut-turut. Kalau 100 kali kita salah berturut-turut, mending stop trading aja. Karena mungkin rezekinya bukan di situ. Nah, dari sini resiko per trade itu bisa kita melihat, oh berapa kali sih kita salah berturut-turut sampai mengalami kerugian sekian persen kayak gitu tuh. Terus stop loss-nya itu mau di berapa? Misalkan kita stop loss-nya fleksibel, tapi kerugiannya fix $10 per trade. Nah, berarti nanti lot-nya yang menyesuaikan. Atau kalau lot-nya fix ya berarti stop loss-nya nanti jadi fix kayak 300 poin misalkan yang kita pakai. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oh, kambingnya yang kena kolesterol, berarti penyakitnya menular itu. Mungkin saya berapa hari lagi mungkin ke Bali. Ada bisnis trip di sana, bentar aja. Sehari balik. Siapa tahu yang di Bali nanti bisa makan ke Pak Maleng. Itu enak itu. Lanjut. Risk reward ratio. Nah, di risk reward ratio ini apa sih maksudnya? Risk itu kan resiko, reward itu kan hasil yang kita terima, reward. Risk banding reward. Artinya perbandingan antara risiko dengan hasil yang akan kita terima. Jadi banding berapa? Jangan sampai jarak stop loss itu lebih besar atau resikonya itu lebih besar daripada hasil yang bisa kita terima. Paham ya? Kenapa? Karena probabilitasnya itu tidak bagus ketika resikonya lebih besar dari profit yang kita terima. Kecuali, ini ada kecualinya juga, kecuali analisa teman-teman persentase profitnya gede terus, besar terus, presentasi profitnya 90%, 95%. Kadang 1:1 atau stop loss mungkin lebih besar, masih ada yang seperti itu juga. Kalau probabilitas akhirnya tetap profit itu masih nggak masalah, tapi jarang banget. Apalagi buat teman-teman yang baru mulai, saran saya adalah perhatikan risk reward ratio. Contoh, biasanya di luar sana ada yang pakai 2:1, TP-nya 2, SL-nya 1. Belum tentu semudah itu dalam mengaplikasikannya. Tapi itu risk reward ratio yang bagus. Cuman kalau kita pakai fix poin jaraknya, stop loss kita misalkan 100 poin atau 200 poin. TP kita harus 2 kalinya 400-nya. Kalau tidak dianalisa dengan benar, ya belum tentu TP kita tersentuh. Paham ya? Nah, ini saya kasih contoh. Ini analisa kita kemarin malam. Di layar jelas ya. Ini adalah contoh risk reward ratio yang entah berapa perbandingannya tapi lebih besar TP-nya. Kita hitung. Stop loss-nya adalah sekitar 230-an poin. Stop loss-nya 230-an poin dari harga open. Sedangkan take profit-nya 650-an poin dari harga open. Berarti jaraknya ini adalah 1:2 lebih ya, 1:2 lebih. Mungkin ada yang bisa ngitung pasnya. SL-nya 230, TP-nya 650. 650 berarti sekitar 2, ya, 1:2 sekian. Nah, ini dianalisa. Jadi penempatan SL dan TP-nya, dan ini contoh risk reward ratio yang bagus. Kalau SL minusnya dikit, kalau TP profitnya lebih banyak. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah volume trading atau jumlah lot. Jangan overload tadi. Apalagi kalau teman-teman baru belajar, lot itu harus benar-benar diperhatikan. Lotnya jangan terlalu gede,
perhitungkan dulu resikonya mau berapa dolar, ketika kita entry baru kita gunakan lot yang tepat. Jangan sekali entry lotnya terlalu gede, overload tadi, ya kalau profit. Kalau profit, teman-teman overload, profit ya oke-oke aja, senang-senang aja. Kalau ternyata mengalami kerugian, persentase kerugiannya jadi lebih besar, yang terjadi adalah mengalami trauma tadi. Gitu. Sampai di sini, paham? Nah, ini ada quotes. Analisa yang baik akan menghasilkan peluang yang bagus. Money management yang baik akan menghasilkan pertumbuhan akun yang baik. Trading tidak hanya soal menemukan peluang buy atau sell, tetapi juga bagaimana kita mengatur uang yang kita pakai untuk trading. Nah, ini quotes tambahan. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan tentang money management? Bahkan kita kasih contoh nih, misalkan kita melakukan backtesting pada EA. Kita melakukan backtesting pada EA pun money managementnya harus diperhitungkan dengan baik. Nih, ini settingan EA. Misalkan modal yang kita gunakan $10.000, karena ini akun standar ya, jadi akun standar nggak mungkin pakai modal kecil $200, pasti koit, apalagi kalau sistemnya averaging. Ini misalkan kita pakai EA dulu, kita setting default set. Nah, kayak seperti ini, auto cut loss, ini settingan maksimal, kerugian maksimal. Ini juga diinput agar tidak bablas kerugiannya. Nah, lot awal pun juga diperhitungkan. Lot awalnya jangan gede-gede. Ya kan, lot awalnya 0,01. Lot berikutnya 0,02, seperti itu. Akun standar mungkin $5.000 atau $10.000 untuk EA ya. Kalau untuk manual, deposit bebas. Nah, ini ada pertanyaan tentang teknik M30. Sambil EA-nya jalan, kita lihat teknik M30 dulu. Oke, ini teknik M30. Cross MA, harga masih sideways, harga melambung turun, dan di sini area OP kita. Ingat ya teknik M30 seperti apa. Di sini OP kita. Terus SL-nya itu kita letakkan di swing high-nya. Kita OP sell kan, karena dia cross dari uptrend, dia cross menjadi downtrend. Ini karena masih sideways, kita tunggu dulu ada lonjakan harga. Entry-nya ketika mantul pertama kali di MA24. Ini time frame M30. SL-nya itu di swing high, TP-nya di swing low-nya dia sini. Hasilnya TP. Ini jarak SL lebih kecil. 700-an, 700-an, TP-nya sekitar 850-an. Jadi resiko kan berapa persen sekali OP itu maksimal 1:1 dengan target TP kita. SL-nya jangan sampai lebih besar. Nih, ini cross lagi nih. Udah cross, tinggal tunggu nanti harganya balik, kena MA24, kita melakukan buy. Kayak gini kan juga nih. Ini dari downtrend, sideways, harga melambung naik, kita buy di sini. Stop loss-nya kita taruh di swing low-nya ini. Tapi ini kena stop loss ya. Jadi, udah, berarti belum rezeki. AUD/USD. Ini dari uptrend, atau dari downtrend-nya dulu, downtrend. Di uptrend, pantulan pertama. Ini pantulan pertama, saudara-saudara. Terus
Nah, swing low-nya ini jadikan stop loss, swing high-nya ini jadikan acuan TP. Ya, swing high, ini swing low. Paham? Ini SL-nya lebih dekat daripada TP-nya. SL-nya cuma 100 poin, TP-nya hampir 200, 190. SL-nya 120-an. Uptrend, akhirnya dia cross lagi. Artinya ini downtrend, dia turun. Kan dah cross, dia turun. Pantulan pertama ini kita jadikan acuan entry. SL-nya di swing high. Swing high-nya mana ini? Swing high. TP-nya di swing low. Nah, ini kan contoh nih. TP-nya cuma 133 poin, sementara SL-nya 140 poin. Berarti SL-nya lebih gede daripada take profit-nya. Maka opsinya adalah memperbesar TP sejauh SL atau memperkecil SL sedekat take profit-nya. Jadi itu opsi. Kita bikin 1:1. Kalau kita perjauh, kita turunin, dia juga TP. Kalau kita perdekat, dia pun juga TP. Oke. GBP USD. Cross. Pantulan pertama di sini. Set. Nih, kita tarik. SL-nya swing high-nya, karena kita susah nemu ini, swing low-nya aja yang kita jadikan acuan. Berarti SL-nya juga kira-kira 1:1 ya, berarti sekitar sinilah. Pokoknya 1:1. Ini 191, ini anggap aja 191. Dan hasilnya dia TP dulu, turun dulu TP, baru dia naik. Paham sampai di sini? Kalau Euro USD tadi kita pakai sistem yang beda, kita pakai channel. Kita pakai channeling. USD CHF. Nah ini cross-nya di mana ini? Cross-nya di sini, dia naik, turun. Pantulan pertama. Gambar lagi. Ini harga OP kita. TP-nya di sini, high-nya ini swing high. SL-nya di swing low-nya dia. Ini bisa, terus ini juga bisa. Nah, biasanya kalau dekat gini, mending pilih yang paling bawah aja, biar nggak terlalu dekat. Ya, teknik M30 itu OP-nya di pantulan pertama ketika harga pullback ke MA200. Balik arah mantul di MA24, sorry, bukan MA200. Ini ada pertanyaan. Saya mau tanya untuk perhitungan lot yang digunakan, cara hitungnya bagaimana ya? Karena saya masih belajar dengan modal 100. Kira-kira lot yang disarankan untuk belajar berapa ya, Bose? Oke, saya akan langsung kasih acuan aja. Ini karena udah baku buat tim NS, udah jadi acuan dari dulu. Yang kita jadikan acuan adalah lot maksimal per trade. Jadi lot maksimal per trade. Sambil saya ketik di chat. Lot maksimal per trade modal $100 adalah 0,01 lot per trade. Acuannya itu. Kalau modalnya misalkan 1.000 atau 500 lah, 500. Berarti 0,05 lot per trade. Kalau modal kita katakanlah misalkan $2.000. $2.000. Berarti lotnya berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Wah, jawabannya cepat nih. Betul. Modal 2.000, lot 0,2.
per trade-nya. Dan kita batasi, jangan terus per trade-nya 0,02, karena kita ingin memuaskan nafsu kita entry, merasa analisa kita udah super power, terus kita lot 0,2 tapi entry-nya 3 kali dalam satu pair. Ya sama aja bohong, itu totalnya 0,6. Kecuali kalau opennya 0, misalnya ini modal $2.000, lot maksimal kita 0,2 lot per trade, tapi kita entry dulu 0,1. Kalau harga masih ada turun dikit lagi, misalnya kita mau nge-buy, kita 0,1 dulu biar tidak ketinggalan peluang, lalu turun lagi kita buy lagi 0,1, itu tidak masalah. Tapi kalau kita 0,2, turun dikit 0,2 lagi, turun lagi 0,2 lagi, ya itu jadi overload nanti. Idealnya adalah satu kali OP dalam satu pair di satu waktu yang bersamaan. Jadi nggak perlu overload, nggak perlu overtrade. Kalau modal $20 lotnya gimana, ya itu yang saya bingung. Makanya kita sering ngasih acuan deposit minimal $100 untuk money management. Kalau modalnya $20 ya mungkin mana ya? Mungkin 0,00 sekian, cuman saya rasa hasilnya kalian tidak akan puas, hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin deposit $20 tapi berangan-angan membayangkan bahwa di akhir bulan bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya itu agak mustahil. Maunya banyak, ya kalau ada lot 0,0005 atau 0,0001 itu mungkin masih bisa, tapi hasilnya tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita trading, bayar kuota, bayar internet, udah nungguin market berjam-jam, nungguin laptop, masih pegang HP, nggak tenang, tapi kalau take profit cuma $0,5, Rp5.000. Kalau di Solo masih dapat bakso mungkin ya, tapi kalau di Jakarta Rp5.000 itu dapat apa saya kurang tahu. Jadi logikanya kita pengen menghasilkan seperti apa, kita harus perhitungkan segalanya. Ya itu jadi quotes juga bisa, itu keren tuh. Misal OP 0,1 lot, kena TP 200 poin, itu dapat berapa dolar? Oke, kita hitung-hitungan. Rumusnya adalah lot dikali poin. Simple kan? Lot dikali poin berarti 0,1 lot. Kalau teman-teman butuh kalkulator, nah ini hasilnya jelas pasti $20. Tapi kalau teman-teman mau butuh kalkulator, saya bukain kalkulator. Biar teman-teman percaya. Nanti dikira Narko ngitungnya asal-asalan kan juga repot. Nah ini kalkulator saya malah error. Kok nggak keluar? Oh ini keluar, ketutupan. Oke, ini kalkulator saya. Yang tanya menghitung berapa dolar yang kita dapat. Misalkan nih kita open, ini kita cari contoh market gold ya, atau market euro ya, yang teman-teman nggak bingung. Misalkan mana tadi pertanyaan? 200 poin. 200 poin itu, nah lag ya, ada nge-lag ya. Masih nge-lag nggak ini? Tuh, lihat euro tuh asik tuh. Lihatin euro tuh. Euro lagi floating profit tuh, nggak ada stopnya. Nyaris kena SL kan. Sampai yang hold, angkat tangan yang hold nemenin saya. Ini saya ada floating. Ini kan akun yang khusus analisa tuh. Ini yang khusus floating. Saya mau pamer dikit yang khusus hold, cuman nggak di situ, bentar. Yang hold banyak temennya. Nih, kelihatan nggak ini? Kalau nggak kelihatan besok saya ganti webcam aja. Ini berapa dolar nih?
Mantap ya. Kita trading bareng NS ya kayak gini nih. Open bareng, floating bareng, kalau stop loss ya sedihnya bareng, nggak sendiri-sendiri. Dulu saya awal-awal belajar stop loss depresi sendiri. Oke, kembali yang tadi. Sampai lupa ya, gara-gara teralihkan sama euro. 200 poin dikali lotnya kita berapa? 0,1. Berarti ya kita dapatnya $20. Kalau kita misalkan 200 poin dikali lot kita 0,08, kita dapatnya $16. Gitu ya. Terus OP paling kecil bukannya 0,01 ya, ini ada pertanyaan tadi. Ya, 0,01 itu lot paling kecil. Gitu, jadi belum ada yang lotnya lebih kecil lagi, kecuali teman-teman pakai akun mikro. Akun mikro itu 1/100 dari akun standar untuk lotnya. Mirip dengan akun SEN. Cuman ya itu tadi, kita nggak rekomendasikan untuk trading manual. Yang hold euro banyak banget. Saya ikut seneng, berarti signal saya itu nggak sia-sia gitu loh. Masa udah analisa capek-capek, nungguin market, entry sendiri, profit sendiri kan nggak seru kan. Kita bagi-bagi peluang, kita bagi-bagi cuan. Tadi yang spot jantung. Profit bose! Wah, ada yang teriak lagi, siapa itu? Profit bose, siap, mantap. Siap, mantap. Ini ada yang tanya lagi, kira-kira sampai TT nggak bos untuk Euro USD? Tadi juga ada yang tanya juga, masih hold nggak bosnya Euro USD? Kalau saya, tipikalnya ini saya sharing ya, jadi sharing lagi. Kalau saya sudah analisa, saya akan masa bodoh dengan hasilnya. Dengan runningnya maksud saya. Jadi dia mau running kayak gimana, mau naik turun di situ aja sampai berhari-hari, selama analisa saya tidak berubah, tidak ada kondisi dia berbalik arah, ya akan saya hold sampai TP atau sampai SL. Jadi tidak ada intervensi. Untuk saya pribadi ya, saya jarang melakukan intervensi terhadap analisa saya. Karena itu tujuannya adalah untuk menghitung probabilitas analisa saya. Apakah dia probabilitasnya bagus atau tidak, seperti itu. Paham kan? Itu. Jangan kapok kasih sinyal, nggak mungkin kapok lah. Karena saya percaya rezeki kalau kita bagi ke orang-orang, rezekinya akan semakin lebih banyak. Jadi nggak kapok. Justru kalau saya pelit bagi signal, itu juga mempengaruhi rezeki juga. Itu kepercayaan saya ya, itu kepercayaan saya aja. Terus cara ngecek profit dan loss kita lewat MTL gimana ya? Jadi nanti terlihat via visi. Cara ngecek profit dan loss kita. Jadi akun trading kita didaftarkan di MTL 5. Contoh nih, tapi kalian harus bikin dulu akun MTL 5. Nih, kelihatan ya browser saya. Teman-teman bikin MTL 5 dulu. Oh ya, kalau boleh saya minta tolong buat teman-teman jangan lupa screenshot, share di Instagram, tag Narko Santoso. Nanti saya repost. Terus kita juga lagi floating euro kan, floating profit. Boleh kalau mau bagi testimonialnya. Itu yang bikin saya tambah semangat. Kan teman-teman tahu sendiri kan di Instagram saya testimonial ya macam-macam lah. Itu yang bikin tambah semangat. Ini namanya MTL5, salah satu website punyanya MetaTrader langsung, jadi bukan abal-abal. Bukan saya yang bikin, saya nggak sepinter itu. Dan dia tujuannya juga untuk sharing, untuk berbagi portofolio juga. Ini contoh nih, signal yang saya share. Signal-signal yang ada di sini itu, ini misalkan My Signal. Kalau mau daftar My Signal, ini Create Signal. Nanti bisa kita private juga signalnya. Kalau mau di private, kalau nggak di private ya bisa. Nah, Create Signal itu, tapi kita bikin akun dulu tadi ya. Kita bikin akun dulu, terus kita Create Signal. Nah, nanti kita masukin, kita mau kasih nama signalnya apa. Misalkan trading bareng NS, itu juga bisa. Ketik aja trading bareng
NS. Atau misalkan di sini ada Bos Dwi, misalkan Bos Dwi Signal, atau Bos Dwi Portofolio itu juga bisa. Atau Bos Heri gitu ya, Bos Heri ya itu juga bisa. MetaTrader-nya 4 atau 5. Login ini ID-nya kita, misalkan ID XM-nya kita 31168844 misalkan ya itu. Passwordnya kita misalkan apa? Passwordnya misalkan onde. Kita input aja password kita, password investor ya, bukan password trading. Ini di sini ada dijelasin nih, enter the investor password. You have received when creating an account. Jadi kalau kita belum punya, kita bikin dulu. Do not enter your master password for security reason. Itu jangan memasukkan password tradingnya. Broker ini servernya. Kalau kita kan pakai XM global, trade real berapa? 36 misalkan. Nah ini XM kita. Akun real. Kalau ini real ya dia akan akun real. Terus kita masukkan kalau mau kita jual mau berapa dolar per bulan, terus centang add, itu aja, simpel kan? Saya signal, terus nanti kita tinggal pantau signal kita di sini pertumbuhannya berapa. Ini beberapa akun yang saya pantau. Lanjut ke pertanyaan. Untuk MG5 saya rasa penjelasannya udah jelas. Kalau masih belum jelas, teman-teman silahkan praktek, silahkan tanyakan ke saya di nomor WhatsApp saya 0878 maju terus mapan terus 5700 5800. Nanti tanya misalkan bos saya kok nggak bisa masukin nggak gini kendalanya sini, kirim screenshot. Nanti saya bantu untuk yang kurang ini, yang misalkan yang harus dibetulkan ini gitu ya. Kalau dalam persen sekali OP teknik S30, time frame M30 yang disarankan resikoan berapa persen dari modal. Kalau teknik M30 itu kan kita menggunakan single OP. Jadi disarankannya pakai 0,01 itu aja. Itu udah menurut saya udah bagus. 0,01 per 100 dolar ya. Jadi itu nanti profitnya mungkin sekitar hitungan persen 1, 2, 3% per trade-nya. Kalau di gold, mungkin lotnya bisa dikecilin dikit. Jadi kalau kita pakai 200 dolar, pakai 0,01. Kalau 100 dolar ya mentoknya di 0,01 tadi. Kalau 500 dolar mungkin kita bisa pakai 0,03. Karena range gold itu biasanya lebih gede. Gitu. Nanti persentasenya biasanya sekitar 1%, 2%, 3%. Jangan gede-gede lah. Kalau kita single OP, jangan sampai sekali trade. Apalagi kalau modalnya kita mau bangun portofolio yang long last ya, yang jangka panjang, jangan sampai lotnya terlalu besar, jangan sampai resikonya terlalu besar, gitu. Ini ada yang nyindir karena hasilnya yang paling kenceng. Tadi yang portofolio tadi itu kan ada beberapa punya member juga kan, member user earns pro, ada yang ngebut. Ada yang pelan-pelan tapi pasti, seneng main aman, suka main aman, ibaratnya nggak gerapiaan gitu. Ada juga yang kalau nggak profit sebulan sekian persen nggak puas, itu juga ada, tapi modalnya siap resiko, bukan terus saya kalau nggak profit sekian persen nggak puas, tapi itu uang satu-satunya, itu juga namanya konyol tadi, tidak memperhatikan money management yang bagian deposit. Nah itu. Akun MQL5 bosnya ada yang sudah di-subscribe orang atau belum? Sejauh ini belum, karena kurang kita pasarkan. Kan kita jual robotnya bahkan. Kalau kita hitung nih, orang bayar subscribe. Nah, bayar subscribe Signal NS 30 dolar per bulan. Berarti berapa itu? 500.000 per bulan. Belum VPS-nya. VPS-nya katakanlah 750.000 per 6 bulan. VPS kita abaikan ya, kita bahas harganya aja. 500.000 per bulan
4 bulan udah 2 juta. Padahal harga EA Earns Pro dari 3,5 juta itu jadi 2.199.000. Ya pasti orang akan pilih beli EA-nya karena kita jual EA-nya dengan harga murah tadi. Kalau kita nggak jual EA-nya, mungkin orang pada follow Signal yang ada di MCL 5. Jumlah usernya aja sekarang udah 200 orang. 200 orang. Banyak itu. Itu terjawab ya, terjawab sambil sombong dikit, sombong yang tidak sombong, sombong yang tidak angkuh. Bagusan mana, MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 untuk HP pun? Maksudnya untuk mungkin untuk smartphone ya. Sama-sama bagus, bedanya MetaTrader 5 itu lebih baru, lebih banyak fitur yang di MetaTrader 4 nggak ada. Saya juga pakai MetaTrader 5. Terus juga MetaTrader 5 itu kalau nggak salah lebih banyak indeksnya deh. Lebih banyak pair indeksnya atau sahamnya gitu. Nah, ini sharing, teman-teman pada sharing nih. Saya suka nih sharing. Chatnya saya munculin sini ya. Kalau saya munculin chatnya di sini, teman-teman bisa lihat ya harusnya ya. Ini banyak yang sharing. Rame nih, rame kan. Ambil saya balisin chattingan teman-teman. 200 orang. Oke, lanjut. Indikator MA yang digunakan MA berapa aja sama penggunaannya bagaimana? Ya, untuk pertanyaan ini jawabannya silahkan teman-teman gabung di grup trading bareng NS. Mungkin yang bertanya ini adalah teman-teman yang ada di grup Forum Earns Pro. Karena di Forum Earns Pro kita tidak ngajari trading manual, kita fokus di bagaimana memanage atau memaintenance EA. Kalau yang mau join grup trading bareng NS, saya kasihkan linknya di sini. Itu join trading bareng NS, nanti teman-teman akan disambut baik oleh siapa namanya? Oleh tim NS. Teman-teman akan disambut baik oleh tim NS, ada Bos Ade, ada Bos Ganis dan yang lain-lain. Bagaimana robot menghasilkan sehari $20? Tentunya modalnya nggak boleh terlalu kecil. Misalkan saya sering ngasih gambaran ke orang, misalkan dengan robot kita bisa menghasilkan 5% atau 10% per bulan. Kita hitung jeleknya, misalkan 5%, kita hitung average-nya ya, rata-ratanya ya. 5% itu sebulan itu berarti kalau modal kita, kalau kita pengen misalkan $50, itu 5%, berarti kalau 100%-nya adalah $1.000. Atau kalau 5% itu $100, berarti 100%-nya adalah $2.000. Berarti modal yang kita butuhkan itu $2.000 untuk menghasilkan misalkan average $100 per bulan, seperti itu. Tinggal nanti dibagi aja 20 hari trading kan. 20 hari aktif trading untuk mendapatkan kalau rata-rata berapa per hari. Tapi kan belum tentu, namanya satu sistem trading ya, robot itu kan menggunakan atau menerapkan satu sistem trading. Belum tentu setiap hari sistem trading yang kita gunakan itu menghasilkan cuan untuk kita, menghasilkan profit atau keuntungan untuk kita. Bisa saja hari ini profit, bisa saja besoknya floating atau nggak ada peluang, bisa saja besoknya profit lagi, bisa saja besoknya malah loss, atau belum ada peluang, atau floating lagi, atau besoknya profit lagi. Jadi nggak bisa kita tiap hari minta fix income kayak itu ya. Kalau BO, money game, MLM yang nggak tahu itu mungkin bisa. Tapi di trading, real kita perdagangan, bahkan kita buka toko aja itu juga dagang namanya. Saya yakin nggak ada yang namanya fix sehari sekian terus. Gitu ya, paham ya? Oke, ini banyak sharing dari Bos Dwi. Bos Dwi ini salah satu user EA yang paling aktif juga melakukan riset settingan pada EA Earns Pro. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tradingnya otomatis, trading plus Earns Pro itu rebahan dapat dolar.
Itu jadi solusi. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Pertanyaan, kritik, saran, masukan, dan jangan lupa tadi repost di Instagram, tag ke saya. Nanti saya repost biar semakin banyak orang yang tahu NS Trade System, banyak teman-teman yang join di grup trading bareng NS, kita semakin rame. Bahkan tadi pagi juga saya ada ngobrol-ngobrol bareng tim NS kalau kita juga perkembangannya cukup pesat. Ini sharing sedikit ya, jadi dari trader untuk trader kita menciptakan NS Trade System, kita menciptakan grup trading bareng NS itu dari trader untuk trader, dari pengalaman kita, dari jatuh bangunnya kita untuk membantu teman-teman yang saya yakin juga problema trader itu 11-12 dengan apa yang pernah saya dan teman-teman alami. Jadi itulah kenapa kita membutuhkan selalu komunikasi yang baik. Meskipun saya kadang itu lebih banyak pantau di grup, tapi saya nggak mungkin lupa sama teman-teman. Kita juga banyak riset, contohnya tadi ini EA, tadi EA-nya kan backtest-nya masih running kan. Nah ini kan backtest kita masih running. 10.000 kita dari Januari sampai April ini udah jadi 12.000. Seru ya, percepat juga iseng. Nah, jalannya gitu. Backtest kayak gini untuk mencari settingan yang terbaik. Gitu. Nih, floating maksimal berapa lama? Floating maksimal kalau kita pakai rule-nya dari NS itu jangan menginap terlalu lama. Kalau udah swap semalam sehari, misalkan kita opennya sore, kita menginap semalam, ya besok kalau bisa clear posisi. Itu kalau sistemnya pakai MA dihambat. Kalau di M30 hold sampai TPSL saya rasa nggak butuh waktu lama, juga paling sehari 2 hari. Terus kalau untuk swing trade kita analisa dihambat misalkan mungkin agak lama, bisa mungkin sampai seminggu itu juga bisa. Jadi sesuai trading plan kita aja kalau nginep berapa lama. Tapi sebaiknya trading jangan floating berkepanjangan, apalagi kalau kita mau jadi seorang day trader. Karena apa? Kalau floatingnya berkepanjangan, peluang-peluang berikutnya jadi tidak terlihat. Bentar, kenceng. Gara-gara kambing tadi loh. Aduh. 1 RT insya Allah nanti join teman Ani. Nanti semakin bagus pasti. Alhamdulillah ya. Ini salam dari A gede buat Bos Dwi, malah jadi radio ini. Salam dari Bos Dwi salam dari Bos Gede buat Bos Dwi. Semoga bisa jadi master di EA dan sharing ilmunya nanti. Ya. Berikutnya ini ada Bos Pucedi. Kalau pindah dari MT4 ke MT5 nggak bisa, bosnya harus bikin akun lagi karena beda platform, beda akun. Harus bikin MT5 lagi. Kalau modal 100, tadi resiko per trade yang disarankan berapa poin bosnya? Di sistem trading bareng NS, resiko maksimal itu 300 poin. Kita ada sistem baku. Resiko maksimal per trade itu 300 poin. Jadi kalau pakai 0,01 itu $3 maksimalnya. Dibayar per euro USD. Kalau gold itu 500 poin, itu berarti $5. 5%. Emang gold agak lebih besar sedikit. Kalau euro USD, saya pribadi saya hold sampai take profit, itu TP terjauhnya. Kalau mau clear, kalau teman-teman mau clear, ini saya kasih advice. Kalau mau clear, setidaknya clear-nya itu sejauh SL. Jadi SL-nya kan ini 230 poin. Berarti TP-nya ya 230 poin lewat, itu udah boleh teman-teman take profit. Agar istirahatnya bagus. Jadi mungkin di harga-harga sekarang kalau mau TP duluan, misalkan nggak mau nginep terlalu lama, monggo. Karena profitnya udah cukup bagus, udah melebihi dari stop loss-nya. Jadi nggak salah-salah loh, ini bukan asal biru close lah. Kalau asal biru close itu ya luput, nggak baik. Gitu. Minum fish oil teratur bosnya untuk stabil kolesterolnya. Siap, masukan diterima. Nanti mungkin beli minuman apa ya yang untuk menurunkan kolesterol. Gitu, ada lagi pertanyaan buat kita semua.
pertanyaan buat kita semua. Jadi teman-teman bertanya, saya jawab untuk kita semua. Sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini. Oh, ini ada pertanyaan. Akun free swap apa bisa untuk yang non-muslim? Bisa. Syaratnya adalah deposit minimal $500. Itu nanti bisa diajukan untuk free swap. Oh, tadi ini saya kirim link untuk join grupnya, ini salah ya. Bukan ke everyone, tapi ke satu orang aja. Ini link join grup trading bareng NS saya kirim ulang. Maka ini ada pertanyaan private, jadi balasnya saya keliru, sorry. Nah, link join grup trading bareng NS. Ya, free swap itu bebas biaya menginap. Jadi kalau transaksi kita overday, menginap semalam, terus kita close-nya baru besok atau mungkin nggak kita close, ada biaya swap-nya. Itu bisa kita hilangkan, bisa XM hilangkan, bukan saya ya, bukan NS, tapi XM hilangkan ketika kita deposit minimal $500 untuk yang KTP-nya non-muslim. Dengan catatan kalau kita bikin akun, kita langsung ajukan itu. Karena kalau ada transaksi menginap terlalu lama, kayak kemarin itu ada case-nya satu orang, itu sudah ada transaksi yang menginapnya agak lama karena averaging, mungkin sekitar 20 hari, ditolak sama XM, karena kebijakan XM itu tidak boleh terlalu lama ada transaksi menginap. Tapi kalau diajukan dulu, mungkin bisa free swap. Habis itu mau floating, mau panjang juga, mungkin nggak masalah. Biaya sewa satu malam tergantung pairnya beda-beda, saya kurang hafal, nanti mungkin bisa ditanyakan di grup trading bareng NS. Untuk tim NS pernah ada datanya, nanti mungkin akan di-share. Di websitenya XM sepertinya juga ada. Ini ada yang tanya pertanyaan analisa, tanyakan di grup trading bareng NS, karena malam hari ini kita nggak bahas analisa dulu. Waktu kita juga mepet. Jadi silahkan semua analisa, semua pertanyaan bisa ditanyakan di grup trading bareng NS. Oke ya, nggak apa-apa ya, jangan sakit hati. Karena temanya dia nggak melenceng, nanti kalau saya jawab satu, pasti yang lain juga tanya analisa. Oke, gitu teman-teman. Udah 1 jam lewat, udah jam 8, waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Jangan kapok untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Saya mewakili tim NS mengucapkan terima kasih buat malam hari ini, buat waktu teman-teman sudah menemani saya selama 1 jam untuk sharing. Sampai jumpa di next webinar. See you.